Oke, selamat datang di channel YouTube Umbu Arnis. Channel ini Anda akan menemukan begitu banyak sekali video-video menarik. Untuk sahabat Umbu Arnis yang baru bergabung, jangan lupa untuk tetap mendukung video ini dengan cara untuk segera di subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menonton. Oke, halo, perkenalkan saya Arnis. Saya adalah seorang praktisi hipnoterapi dan saya adalah seorang instruktur hipnosis dari salah satu lembaga kursus dan pelatihan ilmu hipnosis, yaitu IHC atau Indonesian Hypnosis Center. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit membagikan informasi kepada teman-teman terkait dengan hipnosis atau hipnotis, di mana hipnosis merupakan sebuah ilmu yang sungguh luar biasa, sebuah ilmu yang mulia bagi kita gitu teman-teman. Karena hipnosis adalah salah satu ilmu yang mempelajari terkait dengan manfaat sugesti untuk memperbaiki masalah seseorang yang berkaitan dengan perasaan, pikiran, dan perilaku, atau pikiran, perasaan, dan perilaku teman-teman. Nah, kebanyakan di luar sana teman-teman, banyak orang yang merasa bangga ketika tidak bisa dihipnosis, merasa bangga, merasa hebat ketika seseorang tidak bisa dihipnosis. Ketahuilah teman-teman bahwa kondisi atau keadaan seperti itu sangat merugikan untuk orang tersebut. Kenapa saya mengatakan merugikan? Karena bagi manusia, pikiran dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu pikiran sadar atau alam sadar dan pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar. Nah, di antara kedua bagian ini ada salah satu di tengahnya ini yang namanya critical factor yang membatasi antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, critical factor ini yang berfungsi menyaring setiap informasi dan melindungi alam bawah sadar teman-teman. Kenapa saya mengatakan ketika seseorang tidak bisa dihipnosis, maka itu adalah kondisi yang sangat merugikan untuk orang tersebut? Karena sebenarnya pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar mempunyai intensitas kekuatan yang berbeda, di mana pikiran sadar memiliki kekuatan 12% yang digunakan pada saat kondisi seperti sekarang ini sadar penuh untuk menyaring informasi, menganalisa informasi, seperti itu yang digunakan dalam pikiran sadar. Sedangkan 88% kekuatan otak kita, kekuatan pikiran kita itu ada dalam alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar teman-teman. Jadi kalau diibaratkan, pikiran bawah sadar ini merupakan sebuah pekarangan yang sangat subur, di mana saking suburnya ditanami apa saja itu pasti jadi, pasti tumbuh gitu. Ditanami sayur tumbuh, ditanami paku tumbuh, sayur paku maksudnya, ditanami bunga tumbuh, ditanami alang-alang tumbuh, ditanami duri pun tumbuh gitu teman-teman. Nah, kebayang nggak teman-teman, misalkan di alam bawah sadar ini ada sesuatu yang salah yang harus diperbaiki, karena sebenarnya pikiran alam bawah sadar juga mempengaruhi perasaan dan perilaku, dan yang salah itu harus diperbaiki gitu teman-teman. Kebayang nggak kalau misalkan critical factor tadi ini yang menghalangi atau melindungi alam bawah sadar tidak bisa ditembus. Kenapa tidak bisa ditembus? Karena critical factornya sangat tebal, critical factornya sangat kuat. Akhirnya ketika seseorang terapis ingin masuk untuk menerapi atau memperbaiki alam bawah sadarnya, tapi karena critical factor seseorang yang membatasi pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadarnya itu sangat kuat, sehingga seorang hipnoterapis tidak mampu untuk memasuki alam bawah sadar ini gitu teman-teman. Tidak mampu dan tidak bisa memperbaiki masalah yang ada di alam bawah sadar ini. Nah, sekarang terjawab kan teman-teman, kenapa saya bilang merugikan? Ya, jelas merugikan dong, karena ketika seseorang tidak bisa dihipnosis atau tidak bisa dimasukkan dalam keadaan hipnosis, maka seseorang tidak akan bisa diperbaiki masalah yang berada dalam pikiran bawah sadarnya. Karena kunci untuk memperbaiki masalah yang berada dalam pikiran bawah sadarnya, maka seseorang harus bisa masuk dalam kondisi hipnosis. Dan masuk dalam kondisi hipnosis itu sendiri, maka critical factor harus ditembus gitu. Nah, kenapa critical factor sangat tebal? Kenapa critical factor tidak bisa ditembus? Satu-satunya jawabannya ialah karena orang tersebut tidak mengizinkan untuk dirinya dilakukan hipnosis, untuk dirinya masuk dalam keadaan hipnosis. Mungkin karena sebelumnya orang tersebut memiliki pandangan atau informasi yang salah terkait dengan hipnosis yang menyebabkan orang tersebut menjadi takut atau orang tersebut menjadi gak nyaman ketika dilakukan hipnosis.
itu yang akan menyebabkan critical factornya menjadi tajam, menjadi tebal, menjadi kuat dan tidak bisa ditembus. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa menembus critical factor dan bisa masuk ke alam bawah sadar untuk memperbaiki keadaan di alam bawah sadar? Itu kuncinya adalah ada pada orang yang akan diterapi, bukan pada si penerapi atau si tukang hipnosisnya. Orang yang mampu melakukan hipnosis, walau sehebat apapun dia, sekuat, sepintar apapun dia melakukan keilmuan itu, tetapi ketika orang yang ingin dihipnosis tidak mengizinkan dirinya, maka itu tetap tidak bisa, teman-teman. Jadi salah satu caranya untuk kita bisa masuk, untuk seorang terapi bisa masuk dan memperbaiki alam bawah sadarnya, yaitu kita harus terbuka dengan keilmuan ini. Kita harus mengizinkan tubuh kita untuk dihipnosis, mengizinkan tubuh, pikiran, dan perasaan kita untuk dihipnosis, menerima semuanya untuk bisa dilakukan itu. Ketika Anda bisa melakukan itu, maka Anda akan bisa dihipnosis, gitu teman-teman. Tetapi ketika teman-teman masih belum bisa mengizinkan seluruh tubuh teman-teman untuk dilakukan hipnosis, belum mengizinkan keadaan teman-teman untuk kita bawa dalam kondisi hipnosis, tidak akan bisa, teman-teman. Dan itu yang sangat merugikan untuk teman-teman, gitu. Oke, paham? Oke. Karena sebenarnya tadi yang saya katakan di awal, hipnosis itu merupakan ilmu yang sangat luar biasa, ilmu yang sangat mulia sekali. Karena ketika dilihat dari terapan-terapan hipnosis, banyak sekali, teman-teman. Salah satunya, kalau teman-teman melihat di televisi, ada yang bongkar-bongkar rahasia atau sejenis permainan yang teman-teman lihat di televisi, itu adalah hypnostage atau hipnosis hiburan atau hipnohiburan, yang dimana itu hanya dikhususkan untuk menghibur, gitu. Ada yang namanya hipnoterapi, itu digunakan untuk menerapi orang, untuk memperbaiki masalah-masalah yang di alam orang tersebut. Ada yang namanya hypnobirthing. Hypnobirthing ini berfungsi untuk membantu seseorang dalam proses atau masa kehamilan hingga proses melahirkan, gitu. Dimana dalam masa kehamilannya kita membantu untuk pasien atau orang tersebut tetap mengalami kenyamanan yang sangat nyaman, bahkan sampai proses melahirkan pun untuk tidak merasakan rasa nyeri, itu kita bisa gunakan terapan hypnobirthing. Ada juga namanya hypnoparenting, teman-teman, dimana hypnoparenting ini salah satu cabang atau terapan ilmu hipnosis yang bisa membantu seseorang untuk membentuk karakter anak sedini mungkin. Jadi ilmu hipnosis ini terapannya untuk anak-anak, untuk membentuk karakter anak kecil sedini mungkin. Karena kita ketahui, teman-teman, bahwa anak kecil ibaratkan pikirannya atau otaknya ibaratkan kertas putih. Jadi dituliskan apa saja itu pasti tersimpan dalam pikiran tersebut. Jadi dengan terapan hypnoparenting ini sangat membantu sekali untuk membentuk dan mempersiapkan dan membentuk karakter anak kita, anak-anak sedini mungkin, bahkan sejak dalam kandungan kita bisa bentuk, teman-teman. Karena dalam proses pertumbuhan pada usia 4 bulan itu fungsi pendengaran bayi tersebut sudah bisa mendengar. Jadi kita sudah bisa menanamkan sugesti-sugesti positif sejak dalam kandungan. Itu hypnoparenting. Terus ada lagi dalam ilmu hukum, dalam bidang hukum, ada yang namanya hipnoforensik. Hipnoforensik maksud saya. Hipnoforensik ini bertujuan atau berguna untuk ketika seseorang dalam menegakkan sebuah atau mencari sebuah informasi, teman-teman, misalkan biasanya digunakan untuk saksi, untuk tersangka, itu hipnoforensik untuk mencari kebenaran suatu data, untuk mencari kebenaran suatu informasi, atau untuk menggali informasi yang mungkin sudah terlupakan dan masih tersimpan dalam alam bawah sadar. Itu namanya hipnoforensik. Dan masih banyak terapan ilmu hipnosis lain. Bahkan dalam segi penjualan itu dinamakan hypnoselling, gitu. Dalam segi motivasi itu dinamakan hypnomotivation. Itu sangat luar biasa, teman-teman, dari segi ilmu terapan hipnosis ini, gitu, teman-teman. Jadi terbukalah terkait dengan keilmuan hipnosis ini, dan mari membuka diri kita untuk mempelajari, untuk mengetahui dan mempersiapkan, membuka diri kita untuk bisa dihipnosis, gitu, teman-teman. Karena manfaat dari ilmu hipnosis ini cukup luar biasa, teman-teman. Kalau untuk diri sendiri juga ada yang namanya self hypnosis. Jadi ketika kita memahami self hypnosis ini, kita dapat menghipnotis diri kita sendiri, memperbaiki masalah yang ada dalam diri kita sendiri, bahkan perasaan, pikiran, dan perilaku kita bisa membentuknya dengan self hypnosis, gitu, teman-teman. Terus juga manfaat yang bisa masalah-masalah yang bisa diatasi dengan hipnosis, misalkan dengan berkaitan dengan
pikiran, yaitu stres, terus juga berkaitan dengan nyeri, yaitu manajemen pain management atau manajemen nyeri itu bisa, dan masih banyak lainnya. Ada sebuah cerita rekan saya teman-teman, dengan keilmuan hipnosis ia mampu menyembuhkan orang yang stroke sudah bertahun-tahun, dan dia mampu menyembuhkan. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa setiap masalah kesehatan kita tidak murni karena gangguan fisik kita, tetapi tetapi ada juga masalah kesehatan kita yang diakibatkan oleh karena pikiran kita, oleh karena psikis kita gitu teman. Jadi sangat bermanfaat sekali. Oke, untuk teman-teman semuanya, siapapun kalian yang menonton video ini, sebenarnya kalian adalah orang yang beruntung, dan sebenarnya setiap kita juga bisa untuk dihipnosis gitu. Tergantung kita masuk dalam kondisi yang mana. Kita adalah orang yang kategori sugestif atau tidak. Kita orang yang masuk dalam kategori mudah di hipnosis atau tidak gitu. Nah, untuk mengetahui apakah kita masuk dalam kondisi sugestif atau apakah kita tergolong orang yang sugestif atau tidak, ada satu caranya teman-teman. Jika teman-teman bersedia dan mau mencobanya, bisa menghubungi saya. Kita akan mencobanya secara online. Saya akan mencoba teman-teman apakah teman-teman termasuk orang yang sugestif atau tidak gitu. Nah, setelah kita melakukan, saya akan memberikan bonus kepada teman-teman, yaitu satu audio terapi yang bisa digunakan oleh teman-teman semua ketika dimanapun teman-teman berada dan ketika teman-teman membutuhkan. Oke, mungkin sekian dari saya teman-teman. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya, dan salam fokus, Anda hebat luar biasa.